Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Unifa Channel. Terima kasih udah klik video ini ya. Dan buat teman-teman yang baru ketemu channel aku, salam kenal buat semuanya. Alhamdulillah aku bisa sharing budgeting lagi. Dan karena udah di awal bulan, ini saatnya buat rencana anggaran bulan Maret 2024. Sebelumnya aku mau evaluasi dulu ya untuk budget Maret kemarin. Untuk budgeting Maret banyak pos yang udah kosong. Alhamdulillah budgetnya masih cukup ya, meski ada tambahan beberapa kebutuhan di bulan puasa, tapi masih terbantu dengan adanya dana tak terduga dan dari uang pegangan. Dan untuk budget belanja mingguan tadi ada sisa dari minggu pertama 14.000, dan untuk minggu selanjutnya tuh budgetnya ngepas banget ya teman-teman. Kalaupun ada sisa itu aku pakai buat tambahan beli takjil. Lanjut tadi dari pos gas dan galon masih dapat sisa 6.000. Dan untuk pos lainnya itu budgetnya udah terpakai semua, termasuk untuk pos fund. Ini kan untuk beli takjil ya selama bulan puasa. Dan kali ini untuk dana servis kemarin terpakai buat benerin sambungan keran air. Untuk dana kesehatan ini masih ada sisa 15.000. Kemarin budgetnya terpakai sebesar 35.000. Untuk dua pos terakhir ini juga udah kosong ya. Sebagian buat sedekah dan sebagian lagi ada budget ada acara di tempat saudara. Dan semua posnya udah kosong. Lanjut aku akan catat dulu untuk budget terpakai dan sisa budgetnya. Untuk rincian pengeluaran tiap harinya itu udah ada catatan sendiri, jadi bisa terlihat ya tiap hari itu udah ngeluarin budget buat beli apa aja dan berapa jumlahnya. Dan dari catatan evaluasi ini akhirnya nanti bisa tahu berapa budget yang kita butuhkan dan yang mampu kita anggarkan. Jadi akan bisa disesuaikan antara income dan kebutuhan untuk diatur sesuai kondisi yang sebenarnya ya teman-teman. Jadi dari evaluasi ini selain buat memastikan apakah ada pos yang over budget atau tidak, evaluasi ini juga bisa untuk melihat apakah budgeting yang kita buat udah sesuai dengan yang kita rencanakan atau belum ya teman-teman, dan apakah udah sesuai dengan tujuan yang kita buat. Dan yang paling penting, apakah kita udah menggunakan budget sesuai batas pengeluaran yang kita tentukan. Dan ini aku ada sedikit kesalahan ya, tadi kan ada sisa dari pos gas dan galon 6.000, jadi hanya terpakai budgetnya itu sebesar 94.000. Dan ini dari evaluasi budgeting Maret masih dapat sisa sebesar 20.000. Lanjut untuk sisanya ini aku akan simpan ke dalam toples. Sambil aku mau sapa-sapa dulu nih, apa kabar teman-teman, bunda-bunda, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang berkah, dan dilancarkan segala urusannya, amin. Untuk sisa dari pengeluaran tidak tetap ini udah aku simpan. Lanjut untuk sisa dari pos kesehatan tadi, seperti biasa aku akan simpan ke pos di binder saving. Untuk kategori pos yang sisanya aku simpan di binder saving itu ada sisa dari pos dana servis, sisa dari pos dana kesehatan, dan dari pos dana sosial ya teman-teman. Tadi untuk dana servis budgetnya tuh terpakai semua, jadi nggak ada sisa, dan tiap bulannya untuk dana servis ini selalu aku budgetkan sebesar 50.000. Lanjut untuk dana kesehatan, ini masih dapat sisa 15.000. Nah, aku mau lihat dulu catatannya. Lanjut ini aku tambahkan 15.000, dan untuk saldonya di bulan ini udah terkumpul sebesar 115.000. Tujuan aku simpan sisa budget ini sesuai posnya, biar nanti jika butuh budget lebih itu nggak bingung ya teman-teman. Jadi bisa buat tambahan dan nggak harus ngambil dari pos tabungan dana darurat. Tadi aku udah hitung uangnya dan totalnya itu sesuai catatan sebesar 115.000. Untuk dana sosial tadi nggak dapat sisa ya. Dan untuk evaluasi budget Maret ini udah selesai. Lanjut aku akan buat rencana anggaran bulan April 2024. Masya Allah, tabarakallah, nggak berasa sebentar lagi udah mau lebaran. Dan di bulan April ini ada 2 rencana anggaran yang harus dibuat.
Satu untuk pengeluaran kebutuhan bulanan, dan ada lagi untuk pengeluaran kebutuhan lebaran ya teman-teman. Dan dari hasil tabungan kemarin, budgetnya udah diatur sesuai kebutuhan keluarga kami. Meski ada beberapa yang harus dihemat, tapi ini memang udah sesuai kemampuan dan rasanya udah bersyukur banget karena untuk kebutuhan lebaran udah ada budgetnya. Lanjut untuk budgeting April, alhamdulillah dapat income sama seperti bulan lalu sebesar 3 juta, dan untuk pembagiannya juga hampir sama ya seperti sebelumnya. Untuk kategorinya dan besarnya budget aku sesuaikan kebutuhan keluarga kami. Karena untuk budgeting ini bukan hanya dilihat atau dibandingkan dari nominalnya, tapi bagaimana caranya kita bisa mengatur, menyesuaikan antara kebutuhan dan penghasilan berdasarkan kondisi masing-masing tiap orang atau tiap keluarga ya teman-teman. Dan untuk belanja mingguan masih dapat budget 150.000 per minggunya. Untuk belanja bulanan masih aku budgetkan 400.000 karena kan masih ada kebutuhan buat puasa. Lanjut untuk pos gas dan galon 100.000, listrik dan pulsa juga masih sama. Untuk pos BBM itu 100.000, dan budget ini cukup ya teman-teman, karena jarak antara rumah dan tempat usaha itu sekitar 100 meteran aja. Jadi untuk kebutuhan BBM itu hanya untuk pulang pergi dari tempat kerja dan buat keluar belanja kebutuhan rumah tangga atau kalau pas ada keperluan di luar. Dan ini aku udah catat untuk besarnya budget dari masing-masing pos, dan total keseluruhan dari budget pengeluaran tidak tetap itu sebesar 1.900.000. Dengan budget plan ini semoga nggak hanya jadi sekedar catatan, tapi bisa jadi sesuatu yang bisa diterapkan dalam penggunaan income di setiap harinya, dan bisa jadi proses belajar untuk bisa mengatur keuangan kita dengan lebih baik lagi ke depannya. Lanjut di halaman berikutnya, aku buat catatan untuk kategori dari pos pengeluaran tetap. Ada beberapa pos tabungan, dan untuk budget tabungan itu selalu harus menyesuaikan dengan income yang didapat. Jadi biasanya aku nabung sekitar 10-20% dari income. Dan untuk nabungnya itu nggak setiap pos ya, kadang bisa keisi. Palingan yang wajib diisi itu untuk tabungan dana darurat. Jadi ada 3 tabungan utama dan tabungan sinking fund yang aku buat, dan semuanya seringnya hanya aku isi 1 bulan sekali. Dan di bulan ini untuk tabungan sinking fund aku anggarkan 400.000, untuk dana sosial 300.000, untuk pos iuran 50.000, dan total keseluruhan budget itu sebesar 1.100.000. Lanjut aku buat catatan untuk sinking fund. Untuk kategorinya ada 2, untuk tabungan dana lebaran dan untuk renov rumah. Jadi untuk tabungan lebaran ini memang dibuat setiap tahunnya, dan untuk targetnya itu aku masih bikin di target 2 juta. Dan untuk budget plan yang aku buat ini selalu simpel seperti ini aja. Ada 2 halaman udah cukup mencatat keseluruhan pos yang dibutuhkan, dan ini aku kasih stiker biar lebih menarik dan bikin nambah semangat buat budgetingnya. Lanjut nanti saat udah terima income itu tinggal diatur di dompet pintar, dan saat penggunaan budgetnya bisa dicatat biar memudahkan di waktu evaluasi ya teman-teman. Semoga kedepannya terus bisa buat konsisten belajar budgeting ini, bisa terus belajar mengatur keuangan untuk masa sekarang dan masa depan, dan yang pasti belajar bersyukur atas rezeki yang udah kita terima, karena bisa kita atur dan kita gunakan untuk kebutuhan yang bermanfaat. Alhamdulillah untuk budget plan April udah selesai, nanti tinggal isi pos-pos di dompet pintar. Insya Allah nanti aku akan share di video berikutnya. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan semoga teman-teman suka dengan videonya. Tetap semangat dengan segala rutinitasnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.